Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita lagi ada dalam Alphard guys, tapi kita nggak mau ceritain tentang Alphard ini ya. Jadi di video ini kita mau ceritakan ke kalian tentang unit Hilux ya. Unit Hilux ini kita dapat project dari teman kita, kebetulan dari Kalimantan ya. Dia percayakan mobilnya ke kita, dibawa ke Semarang, disetirin, dinaikin, dan akhirnya sekarang dia udah balik ke Kalimantan. Dan mobil ini di drop ke workshop kita dalam kondisi yang seadanya aja. Jadi ownernya ini pengen dibikin jadi gagah, tinggi, pokoknya kelihatan bener-bener kokoh dan maco ya. Cuman dia nggak pengen jadi nggak nyaman dan tampilannya agak terlalu berlebihan ya. Dia pengennya mewah dan gagah. Nah, kondisi dari unit ini datang ke workshop kita seperti mobil pada umumnya. Kalau dari Kalimantan guys, banyak lumpurnya biasanya, banyak tanahnya dan lain-lain ya. Kondisi kalau kita bisa bilang ya 50% lah dari mobilnya ya. Cuman nggak masalah, jadi buat unitnya mungkin memang sering dipakai operasional, kita tahu kalau memang medannya seperti itu dan kita siap beresin sehingga cakep dan mantep seperti baru lagi ya. Kita habis ini mau lihat ke unitnya di belakang kita. Dari bagian bodi kemarin kita udah lihat kotor banget, kemudian bagian ban itu sudah banyak yang mulai retak dan mulai pecah ya. Dan kita udah siapin untuk ban velgnya. Sekarang pun ini sudah kita pasang di unit Hiluxnya. Kita fit seperti apa, ownernya pengen beberapa konsep yang berbeda seperti warna velg, model velg, bentuk dari bodinya. Ownernya itu pengen ada beberapa perubahan dan modifikasi sesuai ownernya ya. Jadi ini kebetulan Hiluxnya bukan Hilux baru, ini Hilux 2020 kalau kita bisa lihat. Unitnya ini kalau kalian lihat ya, buat kalian yang punya unit kayak gini nggak masalah guys, buat kita bisa kita restorasi ya. Ini kebetulan tipe G yang manual, jadi headlampnya non biled dan nanti akan kita ganti semua jadi single biled full RGB. Bumpernya kita upgrade pun jadi tipe GRS ya. Jadi ini kondisinya begini, kita akan rubah semuanya dari bagian over fender, bagian bumper, bagian grill, bagian lampu, bagian kaki-kaki kita akan rubah semuanya. Yang sebelumnya pendek kayak gini akan kita bikin lift kit. Ban dan velgnya pun ini juga sudah kita ganti. Ini pakai yang bronze, nanti kemungkinan akan diganti pakai yang biru warnanya. Tapi kita akan diskusi dulu sama ownernya. Sebenarnya warna bronze gini juga cakep guys, sama warna putih sih oke banget juga ya. Ya nanti akan kita lebarin juga untuk bodinya. Kita akan bikin proper lah sih unit ini. Nah kalau kita lihat ke belakang sini, ini kebetulan banyak banget barang dan kondisinya ya seperti ini untuk unitnya guys. Ini bisa kita tutup gini juga. Nanti ownernya nggak mau pakai ini, dia pengen diganti langsung aja pakai yang roller lid yang bisa buka tutup, itu enak ya. Kita bisa unlock, kita bisa buka tutup, kita bisa lock juga. Nanti kita akan aplikasikan di unit Hilux ini. Tutup bak Hilux itu ada apa aja kok? Nah, kalau untuk tutup bak ini, jadi kita roller lid ini kita biasa bilangnya ya, kita ada banyak tipe guys. Kita punya yang modelnya manual, maju mundurnya, ada juga yang otomatis ya. Ini paling rekomend sebenarnya untuk Hilux karena kalian nggak perlu susah-susah lagi untuk tarik tutup si tutup bak ini, dan dia udah langsung otomatis pakai remote aja, sudah enak banget. Tinggal sekali pencet remote langsung tutup, sekali pencet langsung akan kebuka dengan sangat mudah ya. Kalau ini kan memang harus full manual seperti ini ya. Kemudian kita juga punya yang lift, jadi dia modelnya bisa buka ke atas di bagian belakang sini, dan nanti di bagian depannya ada tombol untuk kita pencet, dia bisa naik ke depan. Nanti dia akan flat ke belakang seperti itu ya. Jadi kita punya banyak macam sebenarnya, disesuaikan sama konsepnya kalian mau gimana dan sukanya kalian seperti apa guys. Jadi soft lidnya udah nggak kita pakai lagi, kita akan ganti pakai yang baru ya. Lampu belakang kita akan ganti. Kemudian juga nanti di bagian kamera ini dia nggak suka kalau di sini, dia pengen dibikin clean aja, emblem-emblem pengen dihilangin, dibikin bagus ya. Bodinya kita akan coating semuanya jadi bisa kinclong lagi dan kelihatan seperti baru lagi ya. Yang sebelumnya sudah kayak gini kotor banget ya, banyak body-body yang baret-baret, kalian bisa lihat. Kita akan sulap dan kita akan bikin Hilux ini jadi cakep dan jadi mantap. Nah, roll barnya dia juga request model khusus guys nanti. Bentuknya agak melekuk-melekuk untuk bagian belakang sini, tapi gak apa-apa, kita nanti akan aplikasikan di unit Hilux ini ya. Untuk roll bar yang di belakang itu ada apa aja kok? Nah, kalau roll bar juga sama guys. Sebenarnya ada banyak banget pilihan ya. Dari kalian pengen yang
metal ya, atau pengen yang plastik, atau pengen yang hanya spoiler seperti Hilux ini, dia hanya spoiler di bagian sini juga bisa. Jadi itu semua disesuaikan sama konsepnya. Jadi kita pengen kalian itu bisa mewujudkan mobil yang kalian impikan, Hilux kalian yang kalian impikan itu seperti apa, kita bisa realisasikan dengan bagus dan sempurna. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Ada juga di sini kita juga lagi banyak kerjakan untuk Hilux juga. Ini Hilux V 2026 yang kita upgrade juga jadi tipe CRS juga ya. Jadi memang lagi musim Hilux, kita upgrade ke CRS. Bagi kalian para pemilik Hilux yang kondisinya mungkin Hiluxnya kurang lebih kayak Hilux ini, kita bisa upgrade ya. Kita lihat lagi nanti proses pembongkaran, proses setup kakinya seperti apa dan jadinya gimana. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai akhir guys. Nah guys, kita mau update ke kalian untuk progres Hilux tipe G yang kita lagi full facelift jadi CRS, plus kita mau rombak kaki-kakinya. Nah, di sebelah kita ini kalian bisa lihat semua udah kita siapin semua untuk kaki-kakinya. Bukan pakai yang standar, tapi pakai yang super nyaman sehingga Hilux ini bisa serasa naik SUV guys. Nah, kita siapin apa aja, kita ganti di bagian shocknya, pernya, stabilizer, shackle sampai ke upper arm, dan kita ganti juga untuk bagian ban dan velgnya. Nah, setup ini kita bahas satu-satu dari bagian yang paling mudah di depan kita ini ya. Di bagian shock breakernya kita ganti, dia juga udah pakai yang suspension yang export. Jadi suspension yang memang super premium dari Thailand ya, import. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kita bisa adjust nggak hanya untuk keras empuknya, tapi kita juga bisa adjust untuk reboundnya, yaitu si shock breakernya kita mau mantulnya itu seperti apa, dan kekerasan dari si shock breakernya ini semua kita bisa atur. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini semua bisa kita adjust dan semuanya ini plug and play buat Hilux ini. Kita bisa atur dari mana guys? Kita bisa atur dari depan sini, kita bisa puter-puter aja sesuai dengan kenyamanan yang diinginkan. Nah, kenapa ada sub tank di sini? Ada tangki lagi, nggak hanya satu tangki, tapi dia juga punya dua tangki di bagian dalam sini, depan dan belakang mereka punya masing-masing tangki. Nah, karena ini sudah ada reservoirnya untuk membagi si gas dan oli ini secara terpisah, sehingga shock ini pun juga nggak mudah panas, kemudian ketahanannya pun juga lebih oke dan lebih awet kalau mobil ini memang dipakai terus, apalagi untuk jalan-jalan yang off-road dan jalan-jalan yang memang tidak mudah untuk medannya ya. Jadi dengan adanya perpisahan seperti ini, shock breaker ini pun juga akan lebih awet dan pasti akan lebih dingin ya. Semua ini udah kita lengkapi dengan reservoir tank semua di bagian depan dan belakangnya. Kemudian kita juga ganti untuk bagian per bagian depannya. Kita ganti pakai yang aftermarket juga yang akan lift 2 inch, jadi dia akan lebih tinggi 2 inch. Di bagian belakang pun shackle-nya pun juga akan kita ganti sehingga dia di bagian belakang juga bisa lebih tinggi 2 inch juga ya. Nah, velgnya ini kebetulan request dari ownernya. Dia masih bingung antara mau warna bronze ini atau warna yang biru ya. Tapi kita pasangin dulu yang warna bronze karena menurut kita akan lebih cocok ya. Pakai bannya ban Maxxis Bravo AT yang impor juga, yang pastinya plug and play buat si Hilux ini. Untuk bagian velg ini juga original dari USA guys. Nah, karena mobil ini sudah ditinggiin, biar bannya itu bisa lurus dan flat, kita juga harus ganti untuk bagian upper armnya. Udah kita siapin juga chambernya sehingga dia bisa lurus. Nggak sampai kalau pas ditinggiin dia akan jadi masuk ke dalam atau jadi keluar, tapi dia akan bisa jadi flat seperti unit standar dari si Hilux ini ya. Nanti akan kita ganti semua juga biar lebih enak juga, biar lebih stabil. Plus kita tambahkan juga untuk adanya stabilizer di bagian belakang yang original dari Thailand dan pastinya partsnya itu baru ya. Plug and play juga buat Hilux kita udah pasangin di bagian belakangnya biar mobil ini, karena mobil ini tinggi, dia nggak limbung dan tetap bisa stabil di segala medan juga capable seperti itu ya. Nah, jadi buat kalian para pemilik Hilux yang pengen untuk setup kayak gini suspensinya, bisa banget kontak kita. Jadi nanti kita juga mau lihat sama-sama terpasangnya gimana di Hilux ini, apakah sama seperti yang tadi udah kita jelasin ke kalian, dan apakah dia bisa tampilannya jadi cakep di Hilux ini. Kita sama-sama tunggu dan kita sama-sama lihat guys.
sebelah kita ini udah beres Hilux tipe G yang awal, yang kita udah facelift dengan tipe GRS seperti ini. Ini ownernya request dari Kalimantan, kebetulan kenal sama kita, dia request untuk dikerjain dengan konsep seperti ini. Dan mendadak banget guys, tadi pagi info kalau udah di pesawat. Nah, langsung kita kerjain, beresin sini, poles semuanya lagi, udah jadi dan udah kinclong lagi. Dan ini langsung kita siapin untuk di pick up sama owner yang ada di dalam, yaitu lagi ngopi-ngopi. Ini kita lagi bikin review tipis-tipis dan ownernya bisa langsung jalan pulang. Nah, kalian bisa lihat tampilan si Hilux ini gagah banget ya, nggak kelihatan lagi kayak Hilux yang sebelumnya. Kalian bisa lihat transformasinya dah dari yang sebelumnya dengan yang ini. Kalian bisa lihat ownernya pun juga request ke kita dengan konsep sedemikian rupa ini. Kita mau lihat juga satu-satu dan kita bahas secara detail modifikasi eksterior dari si Hilux ini. Interiornya ownernya nggak modif karena pakai standarnya ya di rear trim jok biasa-biasa aja. Tapi eksterior dan kaki-kakinya ini high spec dan cakep guys ya. Kita mau lihat dari bagian depan dulu. Kita facelift dari tipe GRS seperti ini, kita rubah di bagian moncong depannya dengan tipe GR seperti ini, full set sampai ke bumper, ke grill, cover sensor, diffuser depan, sampai ke over fender yang wide body ini, full set sampai ke belakang. Ini kit GRS dari kita, tapi kita nggak hanya punya GRS, kita juga punya kit Hilux Travo, atau kita juga punya kit Hilux Tundra. Ya, kita kebetulan lagi kerjakan, ada satu yang jadi Tundra, satu jadi Travo, dua jadi GRS. Kita juga lagi kerjakan ya. Nah, ini kita mau bahas yang udah beres. Gak hanya kita facelift jadi GRS, ownernya request ke kita pakai headlamp yang high spec dong. Oke, kita kasih yang high spec langsung. Kita pakai yang 3 bilet seperti ini, model Dragon. Kalian bisa lihat seperti ini, full RGB atas dan bawah semua RGB. Dan di fog lampnya dia nggak pengen standar karena unit ini akan dipakai di Kalimantan. Dia pengen yang super terang ya. Kita pakai yang terang juga, fog lampnya pakai bilet yang 2,5 inch dan lampunya bisa nyala seperti ini guys. Tuh. Ya, ini benar-benar terang, enak banget. Dan juga ada roof lamp yang ownernya request untuk kita pasangin di bagian atas untuk menambah penerangan juga ya. Jadi dari depan kalian bisa lihat tampilannya pun juga benar-benar bisa terang dan benar-benar visualnya itu bisa jauh guys. Nah, kemudian setelah ini kita facelift semua dan kita upgrade. Kalau yang GRS ini memang tampilannya kelihatan lebih gagah guys dibanding dengan yang standar, karena kalau yang standarnya gondrong banget. Kalau yang ini dia agak lebih pendek, bumpernya, bodinya lebih wide, jadi tampilannya pun juga lebih gagah, lebih premium lah kelihatannya ya. Grillnya pun juga kelihatan lebih premium karena lebih gede. Jadi otomatis looknya ini bener-bener tampilannya jadi cowok banget ya, laki banget guys. Kalau pakai ini udah langsung kelihatan banget gagahnya ya. Kemudian setelah di-upgrade semua, ini juga kita tambahkan untuk adanya emblem seperti ini, plus adanya list ornamen di bagian kap mesinnya. Nah, kalian bisa lihat looknya seperti apa, secakep apa ya di bagian depan ini, karena ini kit yang dari Australia, jadi tampilannya itu benar-benar looknya ya beda banget sama Hilux yang ada di jalanan. Nah, kap mesinnya kita kasih ornamen seperti ini, biar tampilannya pun juga lebih gagah. Ownernya request yang bisa bikin kap mesinnya lebih maco, kita kasih seperti ini, kita bikin sewarna body aja. Kemudian cover stand-nya ini kita bikin dengan warna black glossy. Nah, over fender ini dibikin warna hitam gloss. Ini by request, ownernya request warna hitam gloss karena kita sesuaikan juga dengan bagian footstep yang sama-sama hitam glossy. Nah, selain hitam glossy, di bagian velgnya ini kita ganti pakai velg ring 18, pakai ban 285/60 biar apa travelnya masih enak juga. Dan juga untuk bagian velg ini juga kita ganti dan kita siapin yang customize. Jadi warnanya ini warna limited edition juga dari Black Rhino USA. Kalau kalian lihat ya, ini warnanya agak semu-semu biru, semu-semu hitam ya. Jadi gradasinya warna juga bagus banget, tampilannya cakep. Nah, ground clearance-nya ini enak banget ya, lebar banget dari bawah dan dari ban ke fender. Ini karena udah kita lift kit juga untuk bagian depan dan belakangnya kita lift kit sebanyak 3 inch atau sekitar 6 sentian. Jadi dia benar-benar travelnya ini juga enak banget. Kemudian kita ganti juga dengan upper arm biar yang sebelumnya kalau kita lift kit itu chambernya akan jadi plus, nanti akan jadi 0 dengan adanya upper arm seperti ini ya, akan lurus gitu. Nah, untuk bagian shocknya ini kita pakai yang premium yang kita bisa atur untuk keras empuknya. Jadi benar-benar enak untuk nyaman, untuk kota-kota kita bisa adjust, untuk di medan yang hutan-hutan atau apa kita juga bisa adjust. Jadi disesuaikan dengan keinginan si ownernya seperti itu guys. Jadi ini kita pakai yang dari impor dari Thailand untuk bagian shock dan upper armnya, jadi benar-benar nyaman ya. Untuk shock ini dia pakai yang monotube pastinya, jadi canggih, cukup canggih. Kita bisa atur untuk kompresinya lewat situ, ada tabung reservoirnya juga. Jadi benar-benar unit ini jadi Hilux yang nyaman untuk harian, tapi juga Hilux yang tangguh untuk ke medan-medan yang perang seperti itu ya. Dan kita pasangin semua, enak banget, ground clearance-nya dapat, lebar, luas, dan
suspensinya pun juga high spec. Tadi kita coba di depan, juga enak banget guys. Mantulnya itu enak, lembut banget, smooth banget lah. Nggak kayak mobil tinggi yang limbung, tapi bisa ngikut dan enak banget handlingnya, seperti itu ya. Untuk ban cakep, BFG seperti ini. Kemudian kalau di samping kalian bisa lihat pakai full metal seperti ini, warnanya yang black dove kayak gini, biar tampilannya cocok juga sama seperti over fendernya. Dan untuk bagian samping ini handle-handlenya kita kasih warna black glossy. Nah, karena di bawah udah cakep, udah gagah, atas pun juga harus cakep dengan adanya roof rail dari kita. Ini kita kasih roof rail seperti ini, plus adanya talang air, sehingga tampilannya pun juga melengkapi si Hilux ini ya. Jadi kalian bisa lihat looknya sudah cakep ya, udah ganteng semua, dari footstep, dari handle, dari roof rail. Ini kita upgrade semua di unit ini, jadi kelihatan lebih tinggi dan kelihatan lebih gagah. Tadi kita sempat sebelahin sama LC guys, tingginya sama kayak LC 200, LC 100 ya. Jadi bener-bener lah Hilux ini kelihatan level up banget. Untuk bagian spek belakang pun juga sama. Shock kita ganti, per nggak kita ganti, pakai per daun standar, cuman kita tambahkan untuk adanya shackle kit biar di belakang bisa naik juga sebanyak 3 insan, kemudian bisa nyaman juga seperti itu ya. Ban belakang juga sama, kita pakai 285/60. Jadi ada beberapa pertimbangan dari ownernya kenapa kok dia pakainya pengennya ini. Jadi kita juga beberapa kali diskusi dan akhirnya menemukan setup yang pas untuk si Hilux ini ya. Kalian bisa lihat looknya bukan Hilux standar, udah kelihatan Hilux yang fresh, 100% new juga. Dan belakangnya pun juga cakep guys ya. Kita intip ke belakangnya dikit untuk kita lihat secakep apa. Nah, kali ini guys kita juga mau bahas, selain tadi kita lihat dari depan dan samping ya, kalian bisa lihat fitmentnya secakep apa, tinggi, gagah, garang ya. Kita mau intip dari belakang. Dari bagian belakang unit ini udah kita ganti untuk bagian bumper belakangnya yang sebelumnya plastik, kita copot, kita ganti pakai besi seperti ini. Kalian bisa lihat ini udah full set kita ganti, plus ada LED di bagian tengahnya untuk menerangi si plat nomor. Dan juga guys, kalau kalian lihat ini juga sudah ada tow hitch-nya seperti ini. Jadi enak banget buat customer kita yang dari Kalimantan, beliau mungkin mau bawa motor, bawa sepeda ya untuk main ke hutan, itu enak banget, tinggal cantolin sini udah beres guys. Nah, towing semua udah terpasang juga, dan bumper ini juga super kuat. Kalian bisa lihat seperti ini ya, ini benar-benar kuat guys. Nah, ini full metal seperti ini, pemasangannya pun juga bracketnya pas, tepat, nggak ada yang diakal-akalin atau potong-potong chassis, semuanya bagus ya. Kalian bisa lihat fitmentnya dari belakang juga ganteng banget, plus top lampnya pun juga udah kita ganti yang smoke guys. Nah, model smoke ini lebih cakep dibanding yang standar karena merah. Kalau ini modelnya kalian bisa lihat ini kombinasi warna putih dan hitam, jadi otomatis kalau kita kasih untuk bagian si stop lamp ini warna hitam seperti ini, looknya pun juga lebih kelihatan gagah dan pastinya lebih kelihatan premium ya. Kalian bisa lihat tampilannya seperti ini udah terpasang, dia bisa running juga, brake lightnya merah seperti ini, tapi kalau kita matiin semua jadi hitam. Nah, kalau kalian intip di bagian atas ini udah kita pasangin tuh adanya roller lid guys dari kita. Ini kalian bisa lihat di sini sudah terpasang semua rapi, karetnya pun juga rapi dan presisi. Kemudian roll bar di sini juga udah kita pasangin juga. Custom dari ownernya pengen model yang seperti ini, kita siapin yang model kayak gini. Modelnya cukup banyak lekukannya seperti model dari velgnya juga ya. Jadi ini roll bar baru pertama kali yang kita pasang, tapi salah satu signature yang dapat banget, kita bikin all black seperti ini. Dan kita biarin tetap aluminiumnya ini stand out di bagian belakang. Nah, setelah roll barnya udah terpasang semua, roll lidnya pun juga udah terpasang, biar mudah kita nih kasih yang manual karena ownernya request pakai yang manual. Kita bisa buka seperti ini aja, mudah banget tuh ya. Ini pun juga udah kita tes untuk kebocoran, jadi biar dia nggak mudah bocor, biar enak dipakai harian, bisa dipakai untuk kota-kota juga enak, tapi untuk luar kota pun juga nyaman. Nah, ini kita juga bisa tutup dengan seperti ini, tinggal kita tarik, simpel banget guys tuh, dan kita tutup. Nah, nanti ada locknya juga, kita tinggal kunci di sini. Kalau kita lagi mau kita kunci, kita tinggal lock aja. Kalau udah buka, kita tinggal buka aja. Dan ini ada covernya juga ya. Ini udah terpasang rapi, kita tes semua. Untuk jalur airnya semua udah bagus juga dan sudah rapat juga ya. Ini udah kita pasangin semua, udah jadi. Dan kalian juga bisa lihat untuk bagian belakang ini juga ada spoiler deck belakangnya juga. Kalian bisa lihat looknya di sini juga lebih cakep. Yang sebelumnya dia flat, sekarang ada kayak semacam ducktailnya tipis ya. Ini request dari ownernya juga, dia pengen ada ducktailnya tipis, plus ada emblem Revolution di bagian tengah. Dan ini kita customize dengan si deck belakangnya ya. Jadi deck belakang ini udah kita custom semua, biar buka tutupnya ini tetap mudah seperti ini, dan juga looknya itu bisa dapat dan rapi. Kalau kalian lihat di sini, nutnya pun juga rapi dan presisi. Ini kita maksimalkan semua. Jadi yang sebelumnya plastiknya tipis banget,
kita bentuk, kita sempurnakan sehingga bisa rapi seperti ini, dan terpasangnya pun juga bisa bagus guys ya. Jadi ini udah presisi, udah enak banget dilihatnya, modelnya dari belakang pun juga enak. Nah, karena unit ini kita lift kit, jadi dia nggak bisa pakai balance arm, tapi udah kita tambahkan untuk adanya shackle di bagian belakang, biar di bagian belakang per daunnya ini tetap masih bisa main dengan enak. Yang sebelumnya mungkin flat, sekarang tetap bisa main dengan enak juga, sama seperti bagian depannya ya. Depan ini kita udah pakai coilover, shock dan pernya udah jadi satu. Yang belakang kita rubah pakai shackle kit gini biar mainnya nyaman. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat untuk tampilannya si Hilux ini. Kalian juga bisa lihat setinggi apa ya. Ini naiknya cukup enak banget, ground clearance-nya, dan pastinya sudah sangat-sangat gagah guys tampilannya ya. Ini semua partsnya kita pakai yang dari Thailand, jadi suspensinya itu bagus, suspensinya oke. Sudah kita tes jalan juga di jalan tol, sudah tes kita jalan juga untuk di jalan kota-kota, semuanya jos dan enak. Nah, jadi kurang lebih untuk upgrade si Hilux ini seperti itu guys. Parts-parts lain nggak terlalu banyak seperti interior nggak, tapi kita kerjakan di eksterior, kaki-kaki pakai yang high spec, ban velg kita juga pakai yang high spec juga. Jadi enak lah. Kita lihat hasilnya juga mengagumkan, cakep banget juga ya, meskipun modifnya simple tapi hasilnya berubah total dibanding dengan standarnya yang mungkin kalian bisa lihat banyak banget lumpurnya. Sekarang udah bersih guys, nat-nat tipis-tipis ini kita copot stop lampnya, kita bersihin satu-satu, kita copot bumpernya, kita bersihin di bagian dalam sampai bisa rapi kayak gini ya. Itu juga cukup PR juga bagi kita karena lumpurnya banyak banget dan debunya ya. Wajar lah buat beliau-beliau yang di Kalimantan pasti ada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau lihat kayak gini udah kelihatannya kayak mobil baru guys. Tadi driver kita cobain pun dia taunya ini mobil baru yang upgrade kayak kaki. Padahal ini sebenarnya mobil lama 2020-an yang kita upgrade plus kita upgrade kayak kakinya juga ya. Udah beres, cakep kayak gini. Dan buat kalian yang pengen untuk modif Hilux kalian bisa kontak kita langsung di Garuda Jaya Modifikasi. Bisa untuk kontak ke WhatsApp kita, di bio kita kalian bisa WhatsApp aja. Kita bisa siapin partsnya, kita bisa konsepin unit kalian. Jadi kita obrolin sama-sama biar unit kalian ini bisa jadi unit yang sesuai ekspektasi unit Hilux yang kalian inginkan. Terima kasih guys nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi, dan jangan lupa untuk follow ke TikTok dan Instagram kita guys. Terima kasih guys, see you and goodbye.